Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 184 kecelakaan situs. Dia meninggal, dan seorang pekerja meninggal. Suekin memucat. Apa? Lin Yu tiba-tiba terkejut, kematian di lokasi konstruksi akan menjadi peristiwa besar, dan pekerjaan mungkin harus ditangguhkan. Dan ini adalah kehidupan manusia. Sebagai seorang dokter, Lin Yu pasti merasa tertekan, dan buru-buru berkata, cepat, bawa saya ke sana dan lihat apakah ada kemungkinan pengobatan. Setelah mengatakan bahwa Lin Yu tidak bisa menyapa Jiang Yan dan He Jin Xiang, menyeret Suekin dan bergegas keluar. Meski Suekin mengemudikan mobil secepat mungkin, toh jalannya licin dan lalu lintas padat, mereka butuh 1 jam penuh untuk sampai ke lokasi konstruksi. Pada saat ini, pekerjaan di lokasi konstruksi telah berhenti, dan sekelompok besar pekerja yang mengenakan topi keras berwarna merah dan kuning berkumpul di sekitar lubang pondasi yang dalam, banyak bicara. Berbaring di tanah terbuka di tengah adalah seorang pekerja tanpa tanda-tanda vital. Lin Yu tidak bisa menjaga payung setelah keluar dari mobil, dan bergegas di tengah hujan. Suekin dengan cepat mengeluarkan payung dan membukanya, dan mengejarnya. Pada saat ini, pemimpin dari kontraktor juga datang. Total ada 3 atau 4 orang. Salah satunya adalah Sun Dezu, manajer umum kontraktor, dengan setelan abu-abu. Dialah yang menjelaskan jadwal konstruksi kepada Lin Yu pada upacara peletakan batu pertama. Minggir. Sun Dezu bahkan tidak repot-repot mengambil payung, dan bergegas. Pekerja itu dengan cepat memberi jalan kepadanya dan Lin Yu. Setelah Lin Yu dan Sun Dezu masuk, mereka melihat tubuh pekerja terbaring di tanah, wajahnya membiru, bibirnya menjadi hitam, dan karakteristik hidupnya telah lama hilang. Lin Yu membungkuk dan menyentuh pergelangan tangannya, dan menemukan bahwa tangannya yang penuh lumpur sangat dingin, dan dia jelas sudah lama mati. Lin Yu memeriksanya dan tidak menemukan luka fatal yang jelas. Dia buru-buru bertanya, bagaimana pekerja ini mati? Ya, bagaimana kamu mati? Pada saat ini, Sun Dezu, yang tertegun di tempat yang sama, segera pulih, dan buru-buru bertanya kepada pekerja di sekitarnya, Lao Zhang, katamu. Lao Zhang, kontraktor dari lokasi konstruksi, buru-buru berdiri dan berkata dengan sedikit aksen Mandarin, saya juga melihatnya saat itu. Menurut seorang pekerja di sebelahnya, dia terbunuh oleh petir. Guntur melanda sampai mati. Sun Dezu terkejut. Begitu suaranya jatuh, kilatan petir menyambar lagi di langit, dan kemudian guntur berbunyi, yang membuatnya gemetar ketakutan. Semua orang juga menatap langit hitam, panik. Saat itu, dia sedang memasang jeruji besi di lubang pondasi. Tidak jauh darinya, saya melihat kilatan petir tiba-tiba jatuh dan mengenai kepalanya. Dia mengejang beberapa kali dan dia tidak bisa berbaring di tanah. Seorang pekerja yang menyaksikan situasi tersebut secara langsung menjelaskannya kepada Sun Dezu. Ya, saya juga melihatnya. Aku juga melihatnya. Beberapa pekerja pun ikut bergema, rupanya banyak orang yang melihat pemandangan ini saat itu. Sun Dezu menelan ludah, wajah paniknya penuh dengan ketidakpercayaan. Ini pertama kalinya perusahaannya melakukan proyek selama lebih dari 10 tahun. Melihat kondisi fisiknya, dia memang tersengat listrik. Lin Yu menghela nafas pelan, merasa sedikit tidak enak di hatinya. Pada upacara peletakan yayasan beberapa hari yang lalu, dia baru saja meminta untuk memperhatikan keselamatan dan memperhatikan keselamatan. Ini baru beberapa hari. Hal seperti itu terjadi. Benar-benar pertanda buruk bahwa orang meninggal segera setelah pekerjaan dimulai. Tuan Sun, ada apa? Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa masa konstruksi bisa diperpanjang, tapi masalah keamanan dan kualitas harus dipastikan.
Sue Qin bertanya pada Sun Dezu dengan dingin. Ini adalah kelalaian saya, Tuan Sue, Tuan He, jangan khawatir, seluruh tanggung jawab untuk masalah ini ada pada perusahaan kami, dan kami pasti akan menanganinya dengan benar. Sun Dezu merasa malu dan meminta maaf. Ini bukan soal siapa yang bertanggung jawab. Jika Biro Pengawasan Keselamatan Kerja memerintahkan penangguhan pekerjaan, maka masa konstruksi kita bisa diperpanjang tanpa batas. Sue Qin berkata dengan dingin. Ya, Anda dapat yakin bahwa kami semua berhubungan satu sama lain, dan kami pasti akan mengaturnya tepat waktu, dan kami tidak akan pernah membiarkan ini terjadi lagi. Sun Dezu dengan cepat menjelaskan. Tuan Sun, saya harap Anda belajar pelajaran kali ini. Saat bergegas bekerja, Anda harus memastikan keselamatan para pekerja. Setiap orang lahir dan dibesarkan oleh orang tua, dan kehidupan semua orang tidak tergantikan. Lin Yu juga mendesak Sun Dezu. Satu kalimat. Ya, saya mengerti, kami juga tidak menginginkan situasi seperti ini. Faktanya, tingkat kecelakaan perusahaan kami sangat rendah di industri. Kali ini, itu juga keberuntungan kami. Kami disambar petir sampai mati. Saya ini pertama kalinya aku melihatmu setelah bertahun-tahun melakukan rekayasa. Sun Dezu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jangan terburu-buru untuk bekerja dalam badai mulai sekarang. Lin Yu tidak bisa menahan nafas. Memang, tidak ada yang mau melakukan hal seperti ini. Setelah polisi tiba, Lin Yu dan Sue Qin kembali lebih dulu, dan Sun Deseng mengurus sisanya. Jangan berpikir terlalu banyak, hal semacam ini terkadang tidak bisa dihindari. Melihat depresi Lin Yu di sepanjang jalan, Sue Qin tidak bisa membantu tetapi membujuknya. Iya. Lin Yu tersenyum masam, menekan pelipisnya, dan berkata, mungkin 1 atau 2 orang pasti akan mati selama pembangunan banyak proyek besar, tapi aku masih merasa ada yang tidak beres. Kematian orang ini agak aneh. Apa keanehannya? Begitu banyak orang yang menontonnya, itu murni kecelakaan. Sue Qin menghibur Lin Yu. Saya harap. Lin Yu menghela napas, tanpa memikirkannya. Kembali ke Hui Hui Ancien Plaza, Lin Yu mengundang Sue Qin dan berkata, pergilah ke toko dan duduk sebentar. Tidak, masker dan krim tubuh yang kamu kembangkan telah lulus pemeriksaan. Aku harus kembali dan mempersiapkan beberapa masalah produksi. Sue Qin berkedip padanya dan berkata, terima kasih atas kerja kerasmu. Perlambat di jalan. Lin Yu berkata dengan malu. Oke, semuanya pergi, jangan segan. Suara Jiang Yan datang dari belakang, lalu dia menyerahkan handuk, dan berkata dengan prihatin, apa yang terjadi di lokasi konstruksi. Mati. Seorang pekerja disambar petir sampai mati. Kata Lin Yu sambil menyeka kepalanya. Apa? Jiang Yan dan beberapa pemandu belanja saling melirik, cukup panik. Mereka hanya melihat hal tentang disambar petir di berita, tapi mereka tidak menyangka hal itu terjadi pada mereka. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan saudara He? Bukankah itu berarti sekelompok pedagang batu mentah datang dari Myanmar dan akan makan bersama pada siang hari? Lin Yu bertanya ketika He Jin Siang tidak ada di sana. Saudaraku He sudah kembali ke rumah. Dia akan langsung pergi ke hotel sebentar dan membiarkanmu langsung pergi. Jiang Yan berkata dan melirik ke waktu, sudah hampir sekarang, cepat pergi. Lin Yu buru-buru menjawab dan berlari ke pinggir jalan di bawah payung untuk naik taksi. Setelah menunggu lama, dia tidak melihat taksi. Dia menoleh dan melihat van rusak He Jin Siang diparkir di tempat parkir. Dia bergegas kembali. Di toko, saya meminta kuncinya kepada pemandu belanja. Tuan He, Anda akan mengemudikan van itu, apakah Anda akan kehilangan status Anda? Wanita pemandu belanja itu berkata dengan aneh. Mengapa kamu tidak mengantarku? Aku tidak akan pulang pada siang hari. Jiang Yan menyerahkan kunci mobilnya. Tidak, aku tidak punya status, kakak dia bisa mengemudi,
kenapa aku tidak bisa mengemudi? Lin Yu tersenyum, berbalik dan lari ke van. Karena ini pertama kalinya saya mengemudikan van, itu adalah mobil bekas. Tuas persneling, kopling, dan rem semuanya memiliki beberapa poros engkol, jadi Lin Yu agak kesulitan untuk mengemudi. Selain itu, saat ini sedang turun hujan, sehingga dia tidak bisa meningkatkan kecepatannya, dan dia mempertahankan kecepatannya pada jarak 60 mil, tetapi selama dia tetap di jalan, dia seharusnya bisa tiba tepat waktu. Di jalan tol, volume lalu lintas tiba-tiba meningkat, dan Lin Yu memperlambat kecepatan menjadi sekitar 50 mil. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara klakson dari belakang mobil yang sangat menusuk telinga. Lin Yu melirik reflektor dan menemukan bahwa itu adalah GTR hitam. Dia terus membunyikan klaksonnya, seolah-olah dia berjalan lambat. Tapi Lin Yu tidak bisa menahannya. Ada banyak lalu lintas di kedua sisi jalur, dan setir van tidak terkontrol dengan baik, dan jalan licin. Dia tidak berani berpindah jalur dengan gegabah, jadi dia hanya bisa meningkatkan kecepatannya sedikit. Namun GTR masih belum puas, dan membunyikan klakson secara berurutan. Pada akhirnya, GTR mengambil celah dan berpindah ke jalur berikutnya. Kaca taksi berguncang. Pemuda yang mengenakan setelan jas itu mengangkat jari tengahnya ke arah Lin Yu dan berteriak, "Persetan, bisakah kau mengemudi?" Seperti kura-kura. Lin Yu tidak berbicara, dan berencana untuk menelan amarahnya, karena dia sedang terburu-buru. Tapi Peng mengatasi kutukan terus-menerus, tampaknya sangat bingung. Dia memukul arah dan mempercepat, dan melompat di depan Lin Yu. Dia terus menginjak rem. Lin Yu juga bergegas mengikuti rem, dan kecepatannya tiba-tiba melambat. Turun. GTR berjalan perlahan di depan, dan Lin Yu harus mengikutinya perlahan. Dia melihat ke bawah pada saat itu dan menemukan bahwa dia harus terlambat untuk terus seperti ini, berkeringat di kepalanya karena cemas, dan dia sangat marah, jadi dia mendesak dengan cepat. Bunyikan klakson. Namun, semakin dia menekan, semakin lambat geternya, dan akhirnya rem berhenti. Kulit Lin Yu berubah dan dia dengan cepat menginjak rem, tetapi rem van tidak cukup baik dan jalan licin. Lin Yu menginjak dan menghantam bagian belakang GTR dengan keras. "Brengsek, apa kau berani memukulku?" Peng mengatasi bahwa dia hanya mencoba untuk membersihkan Lin Yu, tetapi dia tidak berharap Lin Yu benar-benar bertemu dengannya. Dia sangat marah dan bergegas turun. Dia merobek pintu van Lin Yu dan menarik kerah Lin Yu. Ketika dia turun, dia menamparkan wajah Lin Yu dengan tangannya. Tapi Lin Yu mengangkat tangannya di udara. Lin Yu berkata dengan acuh tak acuh, "Adik, salahkan dirimu jika ingin disalahkan. Di jalan, bagaimana kamu bisa mengerem dengan santai, betapa berbahayanya itu. Aku sialan ibumu, kamu masih punya alasan untuk menghabisi kamu." Peng mengatasi tangannya yang lain dan meninju dia, tapi Lin Yu juga tertangkap. "Kamu biarkan aku pergi." Peng memerah di wajahnya. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa pergi. "Adik kecil, aku punya sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Aku tidak punya waktu untuk main-main denganmu. Aku tidak akan meminta uang untuk memperbaiki van. Aku akan lebih memperhatikannya nanti." Lin Yu selesai mendorong dengan keras, dan Peng mengatasi dan duduk di tanah. Lin Yu buru-buru masuk ke mobil dan menyalakan mobil, jatuh ke belakang, menyesuaikan setir, dan pergi dengan cepat. "Tunggu, coba lihat apa aku tidak akan membunuhmu hari ini." Peng mengertakkan gigi karena marah, dan segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Melihat waktu hampir habis, Lin Yu tidak bisa membantu mempercepat. Kelompok tamu ini datang dari Burma dalam perjalanan khusus. Mereka memiliki hubungan yang baik dengan ladang batu mentah utama dan menguasai sumber daya batu mentah. Jika Heji dapat mencapai hubungan kerjasama dengan mereka, itu akan seperti roket dengan pendorong dan akan terbang. Melonjak. Oleh karena itu, dia tidak bisa mengabaikan, dan dia harus bergegas,
jika tidak dia akan menjadi kerugian yang tidak dapat diubah bagi Heiji jika dia marah dan memutuskan hubungan kerja sama. Memikirkan hal ini, Lin Yu merasa lebih kesal, dan ketika dia menginjak pedal gas, dia mempercepat lagi. Tetapi pada saat ini, beberapa raungan mesin besar tiba-tiba datang dari belakang. Dalam sekejap mata, 4 atau 5 supercar dengan warna berbeda melampaui Lin Yu dalam sekejap, mengelilingi sisi kiri Lin Yu, dan terus-menerus mengendarainya. Dorong ke kiri. Semua kendaraan di jalan juga melambat dan mengelak, karena takut jika tidak sengaja menggesek supercar tersebut, mereka akan kehilangan rejeki. Lin Yu melihat sosok GTR sekarang, dan dia sangat marah, idiot ini tidak ada habisnya. Melihat bahwa dia tidak bisa buru-buru keluar, Lin Yu bersandar langsung ke sisi jalan dan berhenti dengan rem. 4 atau 5 supercar segera berhenti di pinggir jalan, dan 5 atau 6 anak muda dengan pakaian modis turun dan terlihat seperti pria. Brengsek, bukankah kamu lari? Teman di GTR mengatasi mobil dan menunjuk ke Lin Yu dan mengutuk. Apakah kamu bodoh dengan sengaja mengabaikan cara kakakku dan memukulinya? Apa kamu tidak sabar? Pada saat ini, seorang pemuda seperti kepala berjalan dan menunjuk ke Lin Yu, ekspresinya sombong. Lin Yu tidak bisa menahan senyum ketika melihat pemuda ini, dia adalah seorang kenalan lama, putra Qian Hai. Karena dia dalam keadaan koma ketika Lin Yu menyelamatkannya, dia secara alami tidak mengenali Lin Yu. Qian kecil, apakah kamu baru saja berbicara dengan penyelamatmu seperti ini? Lin Yu melipat tangannya dan tersenyum tipis padanya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.